warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kita akan belajar tentang gugus fungsi senyawa karbon di part pertama, dimana di kelas 11 kita udah pernah disinggung terkait senyawa-senyawa karbon yang berikatan rantai panjang, bisa sepanjang apapun gitu kan. Ada alkana, alkena, alkuna. Nah, di kelas 12 ini kita mau belajar tentang turunan alkananya. Jadi, senyawa alkana yaitu senyawa karbon, tapi dia disubstitusi oleh gugus tertentu. Nah, gugusnya ada 7. Apa aja sih gugusnya? Kita akan preview atau kita lihat secara garis besar terlebih dahulu. Pertama ada halo alkana ya, ada halo dan alkana. Nah, halo di sini adalah halogen ya. Alkananya ini artinya rantai alkana. Nah, halogen kita tahu halogen itu ada apa aja sih? F, Cl, Br, I. Ya, halogen itu 7A, golongan 7A. Masih ingat ya? Jadi nanti ada rantai alkana yang disisipi oleh gugus atau atom-atom halogen. Jadi rumusnya itu adalah LX ya. Ini rumusnya. Nah, apa sih R, apa sih X-nya? R ini adalah rantai karbon ya. Jadi misalnya CH3. Nah, X-nya ini apa? Nah, X-nya ini adalah ini. Halogen ini atomnya. Misalnya CH3I atau CH3, CH2Br gitu ya. Selanjutnya ada alkohol dan ether ya. Jadi temenan, aldehid temenan sama keton, asam karboksilat temenan sama ester. Dilihat dari apa temenannya ya, karena alkohol dan ether, aldehid dan keton, asam karboksilat dan ester itu merupakan isomer gugus fungsi ya. Jadi isomer gugus fungsi itu mereka sama, jumlah CHO-nya sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Jadi alkohol sama ether ini dia punya rumus yang sama, yaitu CnH2n plus 2O gitu ya. Tapi gugusnya berbeda. Nah, gugus alkohol itu gugus apa? Nah, jadi untuk gugus alkohol itu dia jika ada OH ya. Jadi rumusnya itu ROH. Contohnya CH3OH ya. Jadi bisa dilihat pokoknya kalau ada OH itu artinya gugus alkohol. Nah, selanjutnya untuk ether ya. Ether kita tahu. Nah, karena temenan nih. Kalau alkohol kan ROH, tapi kalau ether itu sama RO, hanya diganti R. Jadi R kedua gitu ya, jadi tanda petik untuk membedakan. Jadi rantai karbon kedua, misalnya R yang ini nih contohnya CH3O CH3. Nah, maka ini adalah gugus fungsinya ya. Bisa juga CH3 CH2O CH3, bisa juga kayak gini gitu ya. Jadi diingat ini adalah gugus fungsinya atau rumusnya. Kalau alkohol ROH, ether diganti R di sebelah kanannya, jadi H yang ini diganti jadi R, jadi ROR. Aldehid dan keton itu merupakan isomer gugus fungsi juga, di mana rumusnya itu adalah CnH2nO ya, sama-sama ya. Nah, tapi yang beda ini gugus fungsinya. Nah, untuk si aldehid rumusnya ini kayak gini. R C O H ya. Kalau keton hanya diubah R C O R gitu ya. Jadi untuk mengingatnya seperti itu. Contohnya misalnya CH3CH. Jadi ini gugusnya tuh yang ini. Nih, ini gugusnya. Ya, kalau yang ini keton CH3 CO CH3. Ya, ini keton ya. Nih. Jadi ini RCOR. Bisa ya. Sedangkan untuk asam karboksilat tuh sama juga sama ester, dia juga berisomer ya, gugus fungsi dengan rumus umumnya CnH2nO2. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah R untuk asam karboksilat itu RCOOH. Nah, ester hanya diubah seperti tadi, RCOOR. Bisa ya.
Jadi ingat ini saling berpasangan. Jadi bisa gimana cara kamu mengingatnya itu adalah sepasang-sepasang ya. Dan ingatnya dari yang ini tadi di awal, alkohol ROH, ether H di ujung ini diubah jadi R. Kalau aldehid RCOH, keton itu H-nya juga diubah lagi. Nah, asam karboksilat RCOOH, sedangkan ester itu H yang kanan diubah RCOOR. Nah, sebelum kita masuk apa itu haloalkana, aldehid, dan lain-lain, kita lihat dulu. Bisa nggak kakak dan abang menentukan dari senyawanya ini tuh aldehid apa keton? Tuh ya. Misalnya ada senyawa ini. Menurut kakak abang, senyawa ini adalah senyawa apa? Nah, pertama perhatikan cari yang namanya gugus fungsinya ya. Gugus fungsinya. Oke, di sini ada CH3, CH2. Di mana nih artinya R? Ini R kan? R-nya ya artinya ya. Makanya kita tulis R. Lalu ada O. O. CH3 adalah rantai karbon, maka R. Nah, maka senyawa ini termasuk ke dalam senyawa yang rumusnya ROR, yaitu ether. Gitu ya cara nentuinnya. Misalkan lagi ada lagi nih senyawa ini, tentukan dia senyawa apa. Oke, kita tentukan, kita bikin. Ini ada di sini ada OH. Ya udah, kalau OH itu mudah ya. Apapun yang ada OH itu pasti alkohol. Maka di sini kata kuncinya alkohol. Oke. Kalau ini bagaimana? Ya, kita perhatikan nih. Gugus karbonilnya dulu. Ini ada ini. Lalu kita tentukan mana RR-nya gitu ya. Nah, CH3, CH2. Maka ini R, strip, ada C, O, strip, baru rantai karbon lagi, yaitu CH3. Nah, maka ini adalah senyawa yang rumusnya RCOR ya, maksudnya bukan CH3, ini R. Maka ini termasuk ke dalam senyawa apa? Ya, RCOR itu adalah senyawa keton. Misalkan lagi CH3, CH2, COOH. Oke. Kalau ada COH di sini ya, COH udah pasti karena di ujung ya, udah pasti dia adalah asam karboksilat. Ini asam karboksilat kan. Ini R-nya, ini COOH. Jadi pertama-tama kakak abang harus bisa dulu menentukan senyawa-senyawa ini masuk ke gugus fungsi yang mana. Kayak gitu. Nah, setelah itu baru nanti menamainya, lalu mengetahui bagaimana reaksinya, dan mengetahui juga apa fungsi-fungsi dari masing-masing senyawanya. Nah, sebelum kita masuk ke video nanti part 2 tentang haloalkana, aldehid, dan lain-lain gitu ya, kakak abang harus pahami lagi terkait penamaan, karena nanti kita akan belajar tentang penamaan ya, dimana rantai karbon itu kita lihat bahwa rantai karbon itu ada jumlahnya ya kan, misalkan C-nya 2, C-nya 1 itu metana ya kan, 1 met ya. Kalau 2 karbonnya eth, prop, but, pen, hex, hep, off ya. Kalau 8 itu off, nonana ya, non, dan dekana, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ini untuk rantai karbon ya, dimana rantai karbonnya di sini nanti penamaan dari rantai terpanjang. Nah, lalu kita ingat lagi bahwa ini rantai panjang ya. Selain rantai terpanjang, misalnya ini rantai terpanjangnya nih. Ini rantai terpanjang. Jadi selain rantai terpanjang itu kita sebut alkil ya. Jadi misalnya kalau ini C-nya ada 1, maka namanya metil. Misalnya nanti ini rantai terpanjang nih. Lalu ada C2H H5 ya kan? Ini rantai terpanjang. Nah, selain rantai terpanjang tadi adalah alkil.
Tapi C-nya ada 2 nih, maka add, tapi di akhir ditulis il, jadi etil ya. Jadi diingat lagi terkait itu. Nah, selanjutnya dipahami juga terkait penulisan dari rantai karbon. Kita tahu bahwa penulisan rantai karbon tidak hanya seperti ini ya, tetapi bisa juga dalam bentuk garis-garis. Ya, garis-garis itu seperti ini. Mungkin nih. Tek, 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 tek. Oke. Nah, artinya kalau ada garis kayak gini, artinya setiap sudut ini ada C-nya. Ya. C-nya. Dimana karbon, ingat rantai karbon itu selalu dia mengikat H, ya kan? Jika tidak mengikat gugus lain atau lain, maka di sini kan C, udah mengikat 1. Ingat lagi kalau karbon itu harus punya 4 tangan, sehingga dia hanya ada 3. Sedangkan ini, CH2, ini hanya ada 2 ya, karena dia udah mengikat 2. Ini juga dia udah punya 2 tangan, sisa hanya 2. Seperti itu. Ini misalnya. Nah, mana rantai terpanjangnya? Apa ini? Ini rantai terpanjangnya. Maka ini adalah alkilnya, dimana artinya di sini hanya ada 1 C atau metil. Nah, mungkin itu dulu untuk video part pertama, yaitu garis besar tentang gugus-gugus fungsi turunan dari senyawa karbon. Nanti akan kita masuk ke video selanjutnya. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.